Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Tepat jam 10, ya alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam agenda home sharing ya, online. Dan insya Allah ini menjadi sebuah kesempatan baik buat kita semua agar kita dan tentunya saya bisa saling merecharge ya, bisa saling ngecas semangat kita untuk bisa survive ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam kondisi apapun hari ini yang sama-sama kita rasakan, Allah titipkan banyak kebaikan untuk kita, keluarga, dan juga segenap tim HNI tercinta kita ya. Sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sahabat-sahabat HNI dimanapun berada yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti agenda home sharing online, pada kesempatan saat ini saya ingin sharing ya terkait dengan apa saja yang kita butuhkan untuk bisa senantiasa memiliki semangat ya dan juga daya juang yang tinggi, dan kemudian kita mampu eksis ya di saat mungkin sebagian orang lain hari ini memilih untuk menyerah lebih awal dan tidak sanggup melakukan perjuangannya. Tapi bagi kita, bagi seorang muslim, tentu tidak ada cerita kalah ya, tidak ada cerita mengalah untuk sebuah perjuangan kebaikan ya. Terlebih lagi dalam konteks syiar halal atau dakwah halal kita bersama dengan HNI. Jadi selama yang kita perjuangkan adalah kebaikan, maka tidak ada kata menyerah ya. Apalagi kemudian kita mengklaim bahwa diri kita tidak sanggup untuk mengikuti jalan perjuangan kita bersama HNI, disebabkan karena kelemahan diri kita, disebabkan karena ketidakmampuan diri kita untuk menghadapi masa-masa atau kondisi saat ini. Sahabat-sahabat sekalian, life is a matter endurance ya. Jadi hidup ini adalah tentang daya tahan. Jadi bagi siapapun kita yang hari ini tidak punya daya tahan, maka bisa dipastikan dia akan mengalami kelemahan-kelemahan, bukan hanya kelemahan pada fisik, tapi juga kelemahan pada metafisiknya atau pada psikisnya. Dan yang berbahaya adalah sahabat-sahabat sekalian, saat hari ini kita mengalami kelemahan secara psikis. Ini sangat berbahaya sekali. Anda tidak akan mampu melakukan perjuangan, melakukan pengorbanan, melakukan aktivitas apapun yang bisa meningkatkan derajat kemampuan kita untuk bisa menghadapi suasana apapun yang hari ini sedang terjadi. Ya. Dan perlu kita pahami bersama bahwa setiap kita siapapun lah ya kita di dunia ini ya, masalahnya sebetulnya sama ya, kita punya masalah sama, Allah titipkan masalah kepada kita sama gitu. Yang berbeda adalah kekuatan diri masing-masing kita. Jadi kalau dalam kondisi kita sedang lemah, maka masalah yang sama ini akan jadi berat ya. Tapi dalam kondisi kita sedang menguat, maka masalah berat akan jadi mudah gitu. Jadi balik pada kondisi kita masing-masing. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah jangan pernah ada di antara kita merasa bahwa seolah-olah suasana hari ini bahwa Anda lah orang yang paling menderita gitu. Seolah-olah kondisi hari ini adalah orang yang paling susah, jangan gitu. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa diri Anda adalah orang yang paling menderita, orang yang paling susah, maka masalah apapun yang hari ini Anda hadapi itu akan jadi berat selamanya. Ya. Jadi kembali kepada konteks, masalah setiap kita sama. Bedanya adalah kita dalam kondisi lemah atau kita sedang dalam kondisi kuat gitu. Kalau kita sedang dalam kondisi kuat, masalah berat sekalipun dia akan bisa kita lalui, dia akan jadi hal mudah gitu untuk bisa kita atasi. Tapi pada saat dalam kondisi kita sedang lemah ya, maka sudah barang tentu masalah yang mungkin menurut sebagian orang itu adalah masalah yang tidak seberapa, tapi bagi kita menjadi berat. Ya. Sahabat-sahabat HNI dimanapun, saya teringat ya ketika dulu ya saya masih bekerja di sebuah perusahaan asing gitu ya, dan kemudian saya bertekad gitu ya untuk bisa
hijrah dari perusahaan tersebut. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Karena saya tahu perusahaan ini dibangun atas hasil uang yang dipinjam daripada bank yang di dalamnya ada unsur riba gitu. Saya tidak ingin lama-lama dalam perusahaan tersebut gitu kan. Usia saya pikir akan sangat mubazir gitu kan. Saya ada di situ membantu mewujudkan mimpi orang lain, apalagi perusahaannya adalah perusahaan yang di dalamnya berputar uang yang ada ribanya gitu. Akhirnya saya mencoba untuk membulatkan tekad, menguatkan tekad gimana caranya agar bisa hijrah dari tempat saya bekerja sebelumnya dan kemudian memilih satu bidang usaha yang alhamdulillah hari ini kita kenal dengan nama Halal Network Internasional atau HNI. Saya ingin memilih HNI gitu. Tapi biar bagaimanapun, yang namanya memulai tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Pada saat saya gabung HNI kan tidak langsung punya bonus besar, tidak langsung punya mitra banyak, tidak langsung bisa melahirkan leader-leader hebat gitu. Ya, sunatullahnya adalah kita diminta untuk berjuang dan mengawali sebuah perjuangan. Maka yang dituntut dalam hal ini adalah kita harus memastikan diri kita dalam kondisi yang kuat. Bukan kuat secara fisik, tapi kuat secara keimanan. Ya, akhirnya saya minta kepada Allah. Saya minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, sekiranya HNI ini adalah sebuah usaha yang baik bagi diriku, bagi keluargaku, bagi umat, bagi agama, ya, maka berikanlah kemudahan ya Allah untuk saya bisa menapaki jalan juang bersama HNI gitu. Ya. Dan dalam kondisi itu saya berupaya untuk tidak mengambil keputusan ya tanpa pertimbangan yang matang. Apa yang dimaksud dengan keputusan tanpa pertimbangan yang matang? Kalau saya keluar kerja, ya saya keluar kerja, meninggalkan perusahaan yang dimana dulu saya bekerja, sementara di belakang saya ada keluarga, ada istri, ada anak-anak, kan harus dinafkahi begitu, ya. Dan nekat, kalau orang nekat itu adalah dia nggak mikir panjang gitu. Udah pokoknya keluar, yang penting keluar dulu. Jangan. Buat sahabat-sahabat yang hari ini masih bekerja dan kemudian hari ini sahabat-sahabat sekalian berupaya untuk mencari jati diri, ya, mencari jati diri termasuk adalah jati diri bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan penghasilan. Maka saya ingin ingatkan, ya, jangan pernah kita mengambil sebuah keputusan dalam kondisi keimanan kita sedang lemah gitu. Ya, saya ulangi sekali lagi, jangan mengambil keputusan, ya, sekalipun Anda ingin gabung ke HNI misalnya, tapi Anda gabung ke HNI dalam kondisi keimanan Anda sedang lemah gitu. Ya, apalagi Anda dihadapkan dengan pilihan mau terus bekerja di tempat ini atau mau hijrah ke HNI. Ya, sekalipun ke HNI saya ingin ingatkan, sekalipun ke HNI. Saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa pilihan kita harus dilandasi oleh iman yang kokoh, iman yang kuat gitu. Minta dulu sama Allah, minta sama Allah, minta agar kita diberikan petunjuk, diberikan keyakinan, diberikan kekuatan untuk memilih ya jalan usaha baru. Sebut saja, kalaupun jalan usaha baru itu adalah HNI, maka sebutlah HNI. Jadi saya minta kepada Allah, ya Allah, kalau HNI ini baik untuk diriku, untuk keluargaku, untuk masyarakat, untuk umat, untuk agama, maka ya Allah berikan kemudahan, tunjukilah jalan kemudahannya, dan berikan hamba kekuatan ya Allah untuk bisa membersamai HNI apapun kondisinya. Termasuk kondisi pada hari ini sahabat sekalian. Masya Allah. Dan saya minta juga gitu, ya Allah, sekiranya HNI ini tidak baik untuk diriku, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk umat dan agama, ya Allah, jauhkan hamba dari HNI ya Allah. Jauhkan hamba dari HNI ya Allah. Ya. Ini artinya sahabat-sahabat sekalian, penting bagi kita, ya, sehingga hari ini saya bisa nih meradar gitu kan. Siapa saja yang kondisi keimanannya lemah gitu ya, maka apapun tindakannya sahabat sekalian, itu akan tidak memberikan dampak bagi kehidupan diri dan keluarganya. Gak ada dampak gitu, ya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan dampak yang baik, maka pastikan setiap kali pilihan-pilihan hidup yang kita akan pilih gitu ya, itu harus dilandasi dengan iman yang kuat, iman yang kokoh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah adalah landasan agar perjalanan kita bersama HNI ini gak gampang goyah gitu. Ya, sekali lagi, iman adalah landasan agar perjalanan kita bersama HNI tidak mudah goyah. Ya, dan saya yakin dan percaya
Anda yang hari ini mungkin merasa goyah gitu ya. Bahkan tadi di awal saya menyebutkan Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang paling menderita saat ini. Anda orang yang paling susah saat ini, ya, maka bisa dipastikan iman Anda sedang lemah gitu. Iman Anda sedang lemah, Anda harus segera bangkit. Karena kalau Anda tidak segera bangkit, sahabat-sahabat sekalian, maka Anda akan dijangkiti penyakit yang bahkan lebih mengerikan daripada corona gitu. Ya. Ini penyakit yang menggerogoti iman. Hati-hati sahabat-sahabat sekalian. Apakah dia bisa menular? Bisa. Karena bagaimanapun kehidupan kita, pergaulan kita sangat orang terdekat kita. Jadi kalau Anda sebagai kepala keluarga, iman Anda lemah, Anda tidak memiliki daya juang, Anda selalu mengklaim bahwa Anda adalah kepala keluarga yang paling susah, yang paling menderita, maka orang-orang terdekat Anda akan ikut menderita. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagaimana kemudian kita mengokohkan jati diri keimanan kita saat ini. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita di HNI, ya, saya ingin mengajak kepada kita semua, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita kuatkan imunitas kita. Ya, kita kuatkan imunitas kita, sahabat-sahabat sekalian. Saya bagi dua imunitas yang akan saya bahas di kesempatan hari ini. Yang pertama adalah, ayo sama-sama kita kuatkan imunitas psikis kita, mentalitas kita. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita perlu tahu ya bahwasanya imunitas atau daya tahan imunitas kita atau daya tahan tubuh kita, ya, itu sangat ditentukan oleh besarnya kekuatan imunitas psikis kita. Ya. Dan alhamdulillah, ya, kalau sahabat-sahabat sekalian sudah memiliki Al-Quran yang alhamdulillah HNI sudah terbitkan, ya. Ini sangat bagus sekali sahabat-sahabat sekalian yang sedang pegang Al-Quran, ya, yang Asyifa, ya. Coba sahabat-sahabat sekalian nanti buka ya di surat Al-Anfal, ya, di surat Al-Anfal. Nih ya, surah Al-Anfal. Dan kemudian sahabat-sahabat sekalian lihat di ayat yang ke-72. Saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, ya, pertama iman. Orang-orang yang beriman dan berhijrah, hijrah yang kedua, serta berjihad, ya, dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Sahabat-sahabat sekalian, coba kita lihat ya bagaimana tafsir singkatnya di dalam surat Al-Anfal ayat ke-72 ini. Saya ingin sebutkan di antaranya tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Abdurrahman As-Sa'idi menyampaikan tujuan utama hijrah. Nah, kita lihat sahabat-sahabat sekalian, kalau tadi konteksnya adalah iman sebagai pondasi psikis kita, mentalitas kita, sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah hijrah. Ya, mari sama-sama kita simak konteks agar imunitas kita secara psikis bisa meningkat. Ya, yang pertama pondasi iman, yang kedua adalah hijrah. Seperti apa hijrah? Ya, kita lihat sama-sama. Abdurrahman As-Sa'idi menyampaikan tujuan utama hijrah, yaitu, perhatikan, mendapatkan ketenangan. Ya, atau dengan kata lainnya adalah sakinah. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, saya yakin dan percaya begitu kita mampu menjalankan aktivitas bersama HNI dengan cara kerja benar, dengan cara berpikir benar, maka insya Allah Anda akan mendapatkan yang namanya as-sakinah, yaitu ketenangan, sahabat-sahabat sekalian. Dan saya selalu berpesan gitu ya, saya selalu berpesan kepada diri saya juga tentunya secara khusus ya, dan juga kepada segenap mitra HNI. Kalau Anda membersamai aktivitas bersama HNI, ya, lalu kemudian Anda merasa bahwa kebersamaan Anda bersama HNI semakin melupakan diri Anda kepada Allah, maka sahabat-sahabat sekalian, tinggalkan HNI. Ya. Tinggalkan HNI. Jadi kalau Anda membersamai aktivitas HNI ini dan membuat Anda semakin nikmat dengan gelimang maksiat kepada Allah, tinggalkan HNI. Anda harus tinggalkan HNI. Ya. Tapi sebaliknya sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda
membersamai aktivitas bersama HNI dan membuat Anda semakin bersemangat untuk taat kepada Allah, ya, semakin memiliki rasa berbagi yang tinggi kepada sesama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dan semakin punya antusias, ya, untuk mengajak orang pada kebaikan, maka sahabat sekalian, teruslah bersamai HNI apapun kondisi hari ini, ya. Jadi kita perlu ingat sahabat-sahabat sekalian, bahwa kalau hari ini Anda merasa kok setelah gabung HNI Anda merasa semangat bermaksiat, ya tinggalin aja gitu. Ada yang error, ya. Ada yang error pada diri Anda, ya. Jadi begitu kita hari ini bisa mengkoneksasi antara iman dengan pemaknaan hijrah, lalu kemudian kita menjalankan HNI dengan cara kerja benar, dengan cara berpikir benar, maka insya Allah Anda akan merasakan bahwa membersamai HNI menjadi sebuah kenikmatan yang akan melahirkan ketenangan pada diri kita dan juga pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah, luar biasa, ya. Sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita lihat lagi, ya, pemaknaan hijrah, ya. Jadi outputnya adalah ketika kita berhijrah yaitu ketenangan, ya. Berikutnya adalah pada hakikatnya semua merupakan bentuk pertolongan Allah. Jadi kalau hari ini sahabat-sahabat sekalian kita menghadapi suasana yang, ya, sama-sama kita rasakan lah, ya. Ya boleh jadi ini bentuk pertolongan Allah, ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya saya tadi coba keluar sebentar gitu, ya, melihat ke langit. Masya Allah, sekarang langit kita lebih biru gitu. Mudah-mudahan ini menandakan bahwa suasana lingkungan kita jauh lebih bersih, ya kan? Ini pertolongan Allah, ya. Bagaimana mungkin kita ingin menyeru manusia di muka bumi ini, ya, untuk stop dari aktivitas duniawinya, bahkan nauzubillah dari aktivitas merusak dunia, ya. Kita seru, ya. Boleh jadi kita akan kesulitan, tapi bagi Allah mudah, ya, menolong kehidupan kita di bumi ini, ya. Di antaranya ya mungkin dengan kasus corona ini, ya, akhirnya aktivitas sejenak berhenti dan bumi, ya, dan bumi ini menjadi segar kembali, ya kan? Ini pertolongan Allah. Dalam konteks bisnis hari ini kita sedang dilatih untuk bisa lebih kreatif, ya. Kita bisa lebih kreatif. Siapapun yang tidak kreatif, siapapun yang mengurung diri, maka Anda tidak akan bisa keluar sebagai pemenang setelah masa pandemi ini berlalu. Anda nggak bisa keluar, ya. Dan karenanya sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita maknai konteks hijrah ini dalam pemaknaan yang benar, sehingga meyakinkan diri kita untuk bisa bekerja jauh lebih baik lagi, dan kemudian sahabat-sahabat sekalian akan menjadi pemenang setelah era pandemi ini selesai. Saya lanjutkan sahabat sekalian, ya. Ada beberapa jenis hijrah, ya, ada beberapa jenis hijrah. Di antaranya yang pertama sahabat-sahabat sekalian, yaitu hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kebersamaan kita di HNI ini semakin membuat diri Anda semangat untuk bermaksiat, maka tinggalkan HNI. Ya, boleh jadi ada sesuatu dalam diri Anda atau bahkan dari HNI-nya gitu. Saya yakin dan percaya hari ini sahabat-sahabat sekalian, insya Allah HNI dalam kondisi yang sangat terjaga, ya, manajemennya, dan alhamdulillah ada dewan syariahnya. Dan tentu kita sebagai leader menjaga adab dan akhlak di tengah kita melakukan aktivitas siar halal. Insya Allah ini tata cara kita menjaga kebersamaan HNI agar murni dia bisa menghadirkan ketaatan diri kita kepada Allah. Karena hijrah harusnya bisa menjadikan setiap kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sahabat-sahabat sekalian, yaitu hijrah hati. Ya, hijrah hati yaitu meninggalkan yang tidak diridhoinya dan berpindah pada hal yang dicintainya, yaitu yang dicintai Allah. Ya udah kita pindah nih. Kalau memang terasa ada yang nggak cocok di hati kita gitu, ya, pindah pada hal-hal yang kemudian Allah cintai gitu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, yang berikutnya adalah yang ketiga, hijrah dari keyakinan yang bersifat tahayul, khurafat dan bid'ah menuju keyakinan berlandaskan sunnah. Ya, ini luar biasa sekali. Kita berupaya untuk menjadikan hari-hari kita, ya, insya Allah terbebas dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, tahayul, khurafat, bid'ah, dan kemudian kita berupaya untuk menuju sesuatu yang bersifat sunnah, ya. Dan yang keempat adalah hijrah dari kebiasaan jahiliyah, baik cara berpakaian, makan maupun pergaulan. Sahabat-sahabat sekalian,
Betapa sangat bersyukurnya kita hari ini dipertemukan dengan sebuah kafilah niaga yang betul-betul memberikan perhatian yang sangat dalam, sangat mendalam, luar biasa. Pak Haji Agung Yulianto sebagai Presidir HMI ya sempat beberapa saat yang lalu memberikan kajian tafsir tentang bagaimana menyikapi kondisi kita hari ini. Ya, subhanallah, ini kita lihat bahwa ini yang kita butuhkan gitu. Jadi kita tidak senantiasa berbicara omset, karena omset adalah angka. Yang kita butuhkan adalah pahala gitu. Ini luar biasa sekali. Ada pengingat-pengingat yang sifatnya adalah menguatkan daya tahan psikis setiap kita. Ya, kita butuhkan sahabat-sahabat sekalian. Kita butuhkan sekali. Ya. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berkomitmen untuk menjaga imunitas kita, wabil khusus imun secara psikis. Ya, karena kalau psikis kita udah kedodoran, maka sulit sekali untuk membangkitkan fisik kita. Ya. Kalau secara mentalitas kita sudah jatuh, maka akan sangat sulit untuk kita rangsang fisik kita, ya, untuk tetap berjuang. Itu sangat sulit sekali. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, itulah kunci, ya, atau cara di mana kita harus meningkatkan daya tahan psikis kita, imunitas psikis kita. Yang pertama adalah dengan iman, yang kedua adalah dengan hijrah, dan yang ketiga adalah dengan berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya kita semua hari ini mampu, ya, mampu insya Allah melewati masa-masa yang kalau menurut saya masa-masa baru lah ya. Kalau kita sebut masa-masa sulit, dia akan menjadikan hidup kita setiap hari sulit. Tapi anggap saja ini adalah sebuah masa-masa baru. Ya, kita baru memasuki suasana yang sedemikian rupa hari ini sedang kita nikmati bersama gitu. Nikmatin aja sudah gitu. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, masa-masa baru inilah memberikan pelajaran-pelajaran baru pada kehidupan kita. Ada pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita dapat di masa-masa baru ini, ya. Dan kita yakin dan percaya bahwa setiap kita ketika mampu mengambil hikmah-hikmah baru dalam kehidupan saat ini, maka Anda akan mendapatkan pelajaran, ya. Anda akan mendapatkan hikmah, Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, dan ini menjadikan Anda menjadi manusia baru gitu. Ya. Kalau saya ibaratkan newborn, ya, atau new you, Anda yang baru gitu. Karena kita hari ini ditakdirkan untuk bisa menikmati suasana baru yang Allah berikan kepada setiap kita. Ya, dan sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita kuatkan imunitas kita. Ya. Yang pertama adalah imunitas psikis. Ini sangat penting sekali sahabat-sahabat sekalian. Ya, dan sebagai contoh, ya, bagaimana kemudian hari ini kita menggabungkan 3 kekuatan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat ke-72, yaitu adalah iman, hijrah, dan yang ketiga adalah berjihad, ya, atau kemudian kita berjuang. Nah, ketiganya ini sahabat-sahabat sekalian, insya Allah begitu kita aplikasikan dalam diri kita masing-masing, ya, Anda sebagai leader, Anda sebagai mentor di HNI ini, insya Allah Anda akan memiliki ketangguhan secara psikis. Dan itu menjadikan setiap kita mampu memiliki daya juang di atas rata-rata orang biasa, sahabat-sahabat sekalian. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkolaborasi, ya, saling bersinergi untuk semakin meningkatkan kepedulian sesama kita. Ya, dan ini adalah bentuk pengorbanan, ya, bentuk pengorbanan yang sesungguhnya akan memberikan peningkatan daya tahan psikis pada setiap diri kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah sahabat-sahabat sekalian, meningkatkan imunitas fisik. Nah, jadi karena psikis tadi sudah kita jabarkan, yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita hari ini meningkatkan imunitas fisik. Ya. Kedua ini sahabat-sahabat sekalian, psikis dan fisik, ya, tentu ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Psikisnya kuat gitu, tapi kemudian kita nggak bersemangat untuk menguatkan fisik, ya, ini juga masalah. Jadi kedua-duanya harus bisa kita kuatkan. Nah, ini diantara contoh, ya, yang saya kerjakan, bagaimana cara untuk menguatkan fisik kita. Ya, salah satunya adalah, ya, bukan salah satunya, banyak soalnya, salah 2, salah 3 ya.
yaitu olahraga. Nah, olga gitu ibaratnya, olahraga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berolahraga bersama dengan keluarga tercinta kita. Ya, waktunya nggak perlu lama-lama gitu ya. Ya kalaupun Anda bisa mengalokasikan waktu buat olahraga 1 jam aja ya pagi hari ya setelah sholat subuh ya setelah kita tilawah Quran, baca Quran, lalu kemudian kita olahraga pagi ya saat matahari belum naik gitu ya, udaranya masih sejuk. Silakan Anda cari tempat yang nyaman menurut Anda ya, tidak berkerumun gitu ya. Dan kemudian Anda menjalani aktivitas olahraga bersama dengan keluarga tercinta. Anda bisa jogging ya, Anda bisa berlari ya, Anda bisa melakukan olahraga ringan ya. Maka insya Allah sahabat-sahabat sekalian ini akan merangsang ya kekuatan imunitas secara fisik kita ya. Jadi berolahraga ya, jadi usahakan Anda berolahraga setiap hari ya, setiap hari ya, walaupun jamnya tidak harus lama. Dan silakan tentukan olahraga apa yang menurut Anda itu bisa dengan mudah Anda kerjakan ya, bisa dengan mudah Anda kerjakan. Nah berikutnya, selain olahraga sahabat-sahabat sekalian ya, tentu kita harus punya kebiasaan ya, hijrah, memberikan nutrisi pada diri kita ya. Di antaranya adalah, ini saya ingin berikan contoh ya, ini yang saya konsumsi. Yang pertama adalah deep squat ya. Alhamdulillah setiap hari saya konsumsi deep squat. Dan berikutnya adalah saya mengkonsumsi juga ini habatus sauda ya. Kita punya berbagai jenis habatus sauda di HNI ya. Dan berikutnya ya, ini dia. Pasti teman-teman ada yang ini deh. Nah, oke, Biosir. Nah, Biosir. Saya konsumsi Biosir. Jadi ritmenya itu biasanya bangun pagi ya, konsumsinya adalah madu ya. Madu, silakan pilih madunya mau yang mana ya. Ada banyak jenis madu di HNI ya. Madu ya. Saya campur air, terus kemudian minum madu. Nah, kemudian saya konsumsi Biosir ya. Dan gak cuman Biosir. Pagi saya konsumsi madu, Biosir sama langsingin gitu. Wow, mau program ngelangsingin ya Pak? Ya, ya boleh juga gitu ya, langsingin. Dan Biosir ini adalah, Biosir dan langsingin sebetulnya itu sangat fokus sekali untuk sistem pencernaan kita ya, sistem pencernaan kita. Jadi saya konsumsi Biosir 3 kapsul ya pagi, Biosir 3 kapsul, langsingin, dan juga air madu ya, air madu. Alhamdulillah. Berikutnya sahabat-sahabat sekalian, yang tidak kalah penting adalah ini dia, Rosella ya. Saya minum Rosella juga. Lalu kemudian saya minum juga apa? Spirulina ya. Lalu kemudian saya minum apa? Oh banyak sekali sahabat-sahabat sekalian ya. Ada N-Green ya, ada N-Green. Nah termasuk yang hari ini, aduh kok saya nggak bisa dapetin extra food. Extra food lagi susah gitu ya. Extra food hari ini memang permintaannya sangat tinggi sekali sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk kondisi saat ini memang harus dijatah gitu. Ya dapat jatah aja masih alhamdulillah. Tapi nggak usah khawatir sahabat-sahabat sekalian. Karena di antara cara untuk meningkatkan imunitas ya, daya tahan diri kita secara fisik, kita juga bisa bikin berbagai ramuan yang hari ini sudah tersedia di HNI. Ya sekali-kali lah ya kita bikin. Contoh, madu ditambah dengan N-Green ya. Teman-teman bisa buka kapsul N-Green-nya, buka kapsul N-Green-nya. Mau berapa? Mau 5 sekali minum? Boleh. Mau 7 sekali minum? Boleh. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Campurkan dengan madu ya. Berapa banyak? Terserah ya. Silakan Anda mau butuhnya berapa banyak? 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 10 tetes. Silakan gitu. Ya, Pak, apa nggak ada efek samping? Ada. Apa efek sampingnya? Sehat insya Allah. Ya, Anda makin kuat imunitasnya. Ya, daya tahan fisik Anda makin bagus insya Allah. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, silakan Anda mencoba untuk melakukan sebuah proses. Proses apa? Mencampurkan keduanya. Ambil botol air minum, ya, terus kemudian isikan air secukupnya, lalu kemudian buka kapsul N-Green, ya. Berapa banyak? 5 boleh, 7 boleh, silakan. Ya, lalu kemudian madu ya, teteskan, gabungkan jadi satu, lalu kemudian Anda shake. Ya, Anda shake. Ya, sampai berapa lama shake-nya? Ya jangan seharian, nanti capek gitu ya.
Tapi Anda shake sampai bercampur rata, ya. Biasanya nanti akan terlihat ada busa, ya. Masya Allah teman-teman sekalian, nikmatnya luar biasa. Begitu Anda konsumsi, ya, yang paling enak nih kita buatin buat diri kita, buat anak-anak kita, ya, anak-anak Anda di rumah, ya, Masya Allah luar biasa. Anak-anak sehat, alhamdulillah. Ya kan nggak kepengen dong hari ini Anda saja yang sehat sebagai orang tua, sementara anak Anda kayak orang kurang gizi gitu kan? Nggak fair, nggak adil itu namanya, ya. Nah, karenanya sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak kepada Anda semua, nggak usah mati gaya kalau extra food hari ini, ya, sulit untuk Anda dapatkan. Kita bisa bikin berbagai ramuan yang insya Allah tetap nikmat dan menyehatkan. Dan ini sangat memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa bagi upaya kita meningkatkan imunitas secara fisik. Sekali lagi, madu ditambah dengan engreen, ya, oke. Atau Anda juga bisa gunakan, ini tadi madu habat, ya. Anda bisa gunakan juga madu multiflora, ya. Itu apa Pak bedanya? Ya persamaannya adalah sama-sama madu gitu ya. Bedanya adalah yang ini dari berbagai macam nektar bunga di Indonesia, dan kalau habat ini adalah dari nektar habatus sauda, ya, dan nektar habatus sauda. Keduanya sama-sama madu asli insya Allah, ya. Di HNI semua madu asli insya Allah. Nah, atau sahabat-sahabat sekalian mau menggunakan madu multiflora, saya suka buatkan, ya, ini buat anak, ya, saya sebut dengan es krim spirulina. Nah, ada lagi nih es krim. Kalau kemarin ada apa? Dalgona, ya, Dalgona coffee, ya. Sekarang saya buatkan es krim spirulina. Kan terserah aja kan mau bikin nama es krim, ya kan. Supaya anak kita semangat gitu. Supaya anak bapak dan ibu sekalian tidak sekedar diberikan produk-produk HNI saat hanya ketika mereka sedang sakit. Jangan gitu. Jangan menunggu sakit baru kemudian Anda berikan kepada buah hati Anda, ya, herba-herba ini, herba-herba HNI ini, ya, saat mereka sedang sakit. Jangan sahabat-sahabat sekalian. Saya buatkan madu, berapa banyak madunya terserah saya gitu. Jadi kalau ada yang nanya berapa banyak Pak madunya, terserah. Anda mau 1 tetes, ya, rada anyep sedikit nanti kalau dicampur dengan air kan gitu. Kalau Anda kepengen rasanya nendang gitu, ya 10 tetes boleh, ya, silakan Anda tentukan sendiri. Lalu kemudian spirulina berapa, ya, ini buat anak, ya, saya buatkan spirulinanya 5 kapsul. Sekali minum setelah jadi habiskan begitu. Jadi nggak usah diirit-irit. Masa hari ini jangan kebanyakan ngirit, ya. Nanti yang ada penyakit gitu. Ya, kenapa kok ngirit jadi penyakit? Ya coba aja. Anda bikin madu spirulina, Anda mix, Anda shake, lalu Anda simpan karena irit, ya, seminggu gitu, ya. Jangan gitu. Jadi nih 5 kapsul spirulina, madu silakan diatur berapa banyak yang Anda inginkan, campur dengan air, shake. Ya, nanti ada busanya tuh, ada busa. Lalu ketika anak kita minum, ya, nanti di sini nih, di sini nih ada warna putih tuh. Anak-anak seneng banget, ya. Saya bilang oh ada kumisnya gitu, ya. Tapi anak-anak having fun luar biasa. Kita senang sekali melihat anak-anak kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan di antara caranya adalah dengan memberikan asupan madu ditambah dengan spirulina setiap hari tanpa harus menunggu anak-anak yang kita cintai jatuh sakit, ya. Jadi jangan sahabat-sahabat sekalian. Ya, produk-produk HNI ini bisa dinikmati kapan saja, ya. Bahkan alhamdulillah kami sudah mengkonsumsi produk HNI bersama keluarga, ya, sudah cukup lama gitu. Sudah cukup lama. Ya, kalau orang tanya, "Pak, ada efek samping nggak?" Ada. Tadi efek sampingnya adalah insya Allah sehat. Insya Allah sehat, ya. Dan teman-teman, insya Allah begitu kita menggunakan berbagai macam varian produk-produk HNI pilihan diri kita dan keluarga kita, insya Allah kualitas kesehatan diri Anda dan keluarga akan menjadi jauh lebih baik, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bicara tentang asupan halal, ya, kita hijrah dengan asupan halal yang hari ini sudah disediakan oleh HNI, sahabat-sahabat sekalian. Yakin dan percaya insya Allah, ya, bahwa apa-apa yang hari ini sudah tersaji dengan berbagai macam varian produk yang ada di HNI sangat berguna, wabil khusus di kondisi saat ini hari ini, ya. Wabil khusus di kondisi hari ini sahabat-sahabat sekalian, sangat berguna alhamdulillah, ya. Dan termasuk BC-BC HNI, ya, halal-mat HNI di seluruh Indonesia, ya, termasuk di antara yang mendapatkan pengecualian untuk bisa menyediakan produk-produk kesehatan, ya, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat sekalian,
Kalau kita berbicara tentang bisnis, maka Anda harus pastikan bahwa diri Anda sehat dulu, gitu. Kalau bisnis Anda ingin sehat, maka Anda harus sehat, gitu. Mustahil bisnis Anda akan sehat kalau Anda sakit-sakitan, ya. Jadi dalam rangka menguatkan imunitas secara fisik, ya, ayo pilih mana saja produk-produk HNI yang harus Anda terus siapkan di rumah Anda, yang Anda harus konsumsi setiap hari, setiap saat untuk diri dan keluarga Anda. Silakan pilih, ya, Anda pilih. Kalau sampai ada di antara teman-teman, ya, ketika menyimak tayangan ini dari awal bulan April sampai dengan tanggal detik ini sudah tidak lagi pakai produk HNI, gitu ya, saya mau tanya, kenapa kira-kira? Ya, apa alasannya? Saya nggak punya uang, Pak. Oh, nggak punya uang? Ya cari, gitu. Apa cukup Anda bilang nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang, gitu, dan kemudian Anda membenarkan alasan itu untuk Anda tidak memberikan hak bagi tubuh Anda, dan kemudian, ya, hari ini kondisinya menjadi tidak stabil, kondisi imun secara fisik berkurang, atau jangan-jangan menurun. Kalau sudah terjadi demikian, sahabat-sahabat sekalian, imun kita secara psikis turun, ya, iman kita lemah, fisik kita juga lemah, ya wajar. Virus yang ada di sekitar Anda itu akan mudah melekat pada diri Anda, gitu. Jadi kuncinya adalah mari sama-sama kita kuatkan imunitas kita. Kuatkan imunitas kita. Secara fisik Anda bisa pilih apa saja produk-produk yang Anda harus konsumsi setiap hari bersama keluarga tercinta Anda. Ya, yang tidak boleh dikonsumsi produk HNI adalah apa? Green wash, itu nggak boleh. Ya, jangan minum green wash, ya. Saking hemat, saking irit, nggak bisa beli kopi Sevel, bisanya beli green wash, seduhin green wash. Buat detok usus tuh nggak bener, ya, salah, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, silakan pilih, ya. Dan insya Allah Anda akan merasakan kebahagiaan lahir batin. Kenapa? Karena produk HNI ini betul-betul halal dan thayyib, ya, alamiah. Dan kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, insya Allah tidak memberikan efek semisal, ya, rusaknya ginjal, organ tubuh kita yang lain. Insya Allah enggak, ya. Yang ada insya Allah kita semakin kelihatan awet muda, ya, awet muda, gitu ya. Kenapa? Karena kita rutin menggunakan produk-produk HNI, ya. Jadi manfaat secara umum begitu kita merutinkan untuk menggunakan produk-produk HNI, imunitas fisik kita akan meningkat, kualitas kesehatan kita akan menjadi jauh lebih baik, ya. Dan karenanya sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai dengan tanggal hari ini belum lagi menggunakan produk-produk HNI, masih ada waktu. Silakan Anda datangi stokis center, silakan Anda datangi distributor center atau mungkin bisnis center. Silakan Anda pilih-pilih produk mana yang Anda butuhkan untuk diri Anda dan keluarga Anda. Jangan sampai tidak, sahabat-sahabat sekalian. Jangan sampai tidak, ya. Karena niatnya hanya ingin semata-mata kesehatan kita terjaga, outputnya adalah takwa. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Sehingga ada motivasi tersendiri untuk tetap kita menggunakan produk-produk HNI ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, menggabungkan dua kekuatan ikhtiar kita untuk membangun imunitas atau daya tahan psikis kita, dan yang kedua adalah daya tahan fisik kita, insya Allah akan memberikan kebahagiaan lahir dan batin buat kita melanjutkan jejak perjuangan kita di dunia ini, sahabat-sahabat sekalian, dengan kondisi yang senantiasa fit. Nah, begitu. Fit dan prima, ya. Dan saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo sama-sama kita amalkan kebaikan-kebaikan yang hari ini Anda sudah dapatkan, ya. Anda sudah dapatkan bersama dengan HNI, ya. Dan kemudian sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama duplikasikan. Karena kita tidak ingin di HNI ini sukses sendirian. Kita tidak ingin membersamai HNI, sehatnya hanya kita sendiri. Jangan, sahabat-sahabat sekalian. Kita ingin bersama-sama untuk maju, sukses bersama dengan mitra-mitra tercinta kita. Kita juga ingin, ya, sehat bukan hanya pada diri kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi tentunya untuk mengajak masyarakat di sekitar kita menjadi sehat, keluarga kita menjadi sehat, yang harus sehat lebih dahulu adalah diri kita, ya. Jadi diri kita dulu yang harus sehat. Karena kalau diri kita nggak sehat alias sakit-sakitan, bagaimana mungkin orang lain percaya bahwa Anda mengetengahkan sebuah ide dan gagasan mengajak masyarakat kita ini untuk kemudian back to nature,
back to nature, ya, dan outputnya adalah back to Allah, kembali kepada Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kerja-kerja kita bersama HNI adalah dalam rangka mengingatkan diri kita dan umat manusia dimanapun untuk back to nature, kembali ke alam. Ya, suasana hari ini betul-betul memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita untuk back to nature, kembali ke alam, kembali ke alam. Ya, orang mulai lagi menggunakan bahan sediaan alam yang Allah ciptakan, wabil khusus di bumi Indonesia ini, sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan sampai justru kita, orang-orang Indonesia, tidak menggunakan bahan alam dari sumber daya alam yang ada di negeri yang kita cintai ini. Jadi harus kita yang pakai. Harus kita yang pakai. Jangan sampai kecolongan. Justru orang lain hari ini sibuk untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita. Ya, termasuk diantaranya adalah herba-herba gitu. Jangan sampai sahabat-sahabat sekalian. Saya yakin dan percaya apa yang Allah titipkan di muka bumi ini, di muka bumi Indonesia, ya, dari bahan alam dalam bentuk herba-herba misalnya, itu buat kita sahabat-sahabat sekalian, buat kita insya Allah, ya. Jadi kalau kita nggak pakai itu, lalu kita memilih yang sintetis, lalu kita memilih racikan-racikan yang bukan bersumber dari bahan alam, ya, maka wassalam sahabat sekalian. Boleh jadi Anda hari ini adalah orang-orang yang mengkoleksi banyak penyakit, ya, dan boleh jadi inilah sebab di mana ikhtiar kita tidak memberikan dampak bagi perubahan suasana kesehatan diri kita. Karena kita lebih banyak menggunakan yang sintetis. Sementara Allah menyiapkan di sekitar kita ada bahan-bahan alam yang hari ini alhamdulillah sudah dikemas, ya, sudah dikemas dengan mudah. Ya, sahabat sekalian bisa konsumsi habatus soda kapan saja. Alhamdulillah sudah ada di sekitar kita. Dan HNI, ya, di HNI ini kita lihat. Nah, habatus soda ini sangat luar biasa memberikan manfaat dan dampak bagi diri kita untuk meningkatkan imunitas secara fisik. Anda tinggal konsumsi saja, ya. Lalu kemudian madu, ya, Anda tinggal konsumsi saja. Dan ini tersedia buat kita insya Allah. Tinggal mau nggak kita minum madu gitu. Ya, sebelum minum madu, mau nggak Anda beli madu gitu. Kalau Anda nggak mau beli madu, Anda mau beli apa? Madu palsu gitu. Ya, kalau mau beli madu palsu, ya silakan aja, tapi kan akan berisiko buat diri Anda. Anda juga bisa mengkonsumsi sumber bahan alam yang lain, ya, yang ada pada biosir ini misalnya. Atau misalnya Anda juga bisa mengkonsumsi aneka bahan alam yang ada di N-Green ini. Ada daun katuk, ada cincau gitu. Ya, Anda nggak usah metik-metik cari kemana-mana, tinggal beli N-Green, Anda konsumsi, campur dengan madu. Anda bisa menikmati suasana kenikmatan yang luar biasa, ya, dan praktis. Ya, tinggal Anda sajikan seperti apa Anda mau menyajikan. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian. Jadi kata kuncinya adalah, ayo kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang hari ini sudah kenal lebih dahulu dengan Halal Network Internasional, HNI. Ya, HNI sudah berupaya untuk merangkum, ya, merangkum sedemikian rupa dengan penemuan-penemuan barunya insya Allah, ya. Insya Allah akan terus ada inovasi-inovasi baru. Ya, terlebih dalam kondisi hari ini, ya, saya yakin dan percaya hari ini HNI sedang melakukan riset yang insya Allah nantinya akan memberikan manfaat buat umat, ya. Penemuan-penemuan baru yang luar biasa dan sangat fenomenal. Dan kita sudah Allah berikan kesempatan untuk mengenal HNI lebih dulu. Jadi Anda harus menjadi bukti orang sehat lebih dahulu. Sehingga kemudian dakwah kita, syiar halal kita di tengah masyarakat untuk bisa mengajak orang, ayo hijrah produk, ayo hijrah produk. Ya, mereka akan betul-betul trust dengan kita karena Anda sehat gitu. Jadi Anda sehat, sehat psikis, sehat fisik Anda, ya. Dan oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah lupakan seruan kita untuk mengajak masyarakat di sekitar kita untuk ayo hijrah produk. Back to nature, kembali ke alam. Ya, semua yang Anda bawa dari produk-produk HNI hari ini sahabat-sahabat sekalian adalah dalam upaya mengajak orang back to nature. Back to nature, kembali ke alam. Dan hari ini betul-betul ditunggu sahabat-sahabat sekalian. Maka jangan hentikan gerak kita, ya. Dan back to nature, ya, outputnya adalah back to Allah. Mengajak siapapun manusia di muka bumi ini hanya mengagungkan Allah, ya. Back to Allah, kembali kepada Allah. Kalau Anda mendapatkan kesehatan, ya, maka jangan lupa manfaatkan kesehatan tersebut untuk ketaatan kita kepada Allah. Kalau Anda mendapatkan kesuksesan bersama HNI, maka jangan lupa, ya, jadikan kesuksesan yang Allah titipkan kepada Anda
untuk mengajak orang lain pada kebaikan dan kesalihan secara kolektif. Maka itulah sebesar-besarnya keuntungan perniagaan yang hari ini sedang kita upayakan bersama Halal Network Internasional. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi yang singkat ini ya dalam paparan kesempatan hari ini bisa memberikan spirit buat kita semua ya, bahwa inilah kondisi baru ya. Jangan kita bilang kondisi sulit ya. Inilah kondisi baru yang Allah sedang berikan kepada kita. Bersyukur kita bisa ada dalam suasana hari ini, karena Anda akan menjadi orang-orang baru. Anda akan seperti terlahir baru. Ya, kenapa? Karena kita akan mendapatkan banyak pelajaran baru. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjuang di HNI ya. Dan selamat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Persiapkan bekal terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda ya. Termasuk diantaranya adalah bekal psikis ya, bekal fisik. Yang kedua, bekal ini harus dalam kondisi yang prima. Sahabat-sahabat sekalian, saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi prima untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan. Penuhi stok kebaikan Anda dalam diri Anda terus ya, husnuzon terus dijaga ya kepada Allah. Dan insya Allah siapapun kita hari ini akan berhasil menjadi pemenang saat kita menjaga kekuatan dua imunitas tadi, psikis dan juga fisik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Bukan kita meminta untuk tidak diberikan masalah, tidak diberikan beban hidup, tidak. Tapi justru kita hari ini meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk bisa melewati apapun kondisi kehidupan baru yang hari ini Allah pergilirkan kepada setiap kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian bisa terus bersemangat untuk menjaga dua imunitas yang ada pada diri kita, dan kita mampu melewati masa pandemi ini. Allahu Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.